Salam sahabat Golden Channel yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video ya, di mana video ini menyajikan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, di mana mereka adalah murtadin-murtadin cantik yang meninggalkan agama lamanya dan kemudian berpengalaman dengan Tuhan Yesus secara pribadi dan menjadi pengikut Kristus. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Yang pertama. Hai Shalom Sobat TikTok, hari ini saya mau memperkenalkan teman saya. Dia adalah teman saya yang dari Muslim, terus dia menjadi seorang pengikut Kristus atau pengikut Yesus. Dia dari Muslim, dia ikut-ikut dengan kami beribadah, tapi kami sama sekali tidak pernah mengajarkan dia tentang Kristen, atau kami sama sekali tidak pernah ajak dia atau panggil dia untuk mengikuti agama kami. Tapi tiba-tiba di suatu hari dia minta dia dibaptis dan dia mengikut Kristus. Kita dengar sama-sama apa yang dia rasakan di saat itu. Dan inilah orangnya. Dan pada saat ini kita akan bertanya apa sih yang menjadi alasan dia memutuskan menjadi seorang Kristen atau pengikut Yesus. Silakan dijawab. Alasan saya mengapa bisa sampai ikut Tuhan Yesus itu adalah cuma satu, itu saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dan saya memegang satu ayat, yaitu Yohanes 14 ayat 6, yaitu di situ tertulis bahwa kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi itu yang menjadi pegangannya ketika dia membaca firman. Yesus berkata bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, dan pertanyaan yang kedua, kita mau bertanya bahwa apa yang dia rasakan ketika dia hidup sudah di dalam Tuhan. Perbedaannya apa ketika sebelum ikut Yesus dan sekarang sudah menjadi muridnya Tuhan Yesus? Silakan dijawab. Perbedaan sebelum dan setelah mengikuti Yesus itu banyak sekali, yaitu damai sejahtera, hati tenang, lebih positif, banyak teman yang pergaulannya di dalam Tuhan, di tangan Tuhan, yang dikontrol oleh Tuhan, lebih banyak teman-teman yang takut akan Tuhan, yang positif, yang gak aneh-aneh. Oke, jadi itu yang dia rasakan dia saat ini ketika hidup di dalam Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang dia rasakan. Perbedaannya jauh karena ketika dia hidup di dalam Tuhan, benar-benar dia hidup jauh daripada hal-hal yang dulu mungkin dia karena hidupnya jauh daripada hubungannya dengan Tuhan, hidupnya ya semaunya dia. Tapi ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia cerita bahwa hidupnya lebih erat dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nah, buat kamu, buat kita semua yang ada di mana saja, coba hidup di dalam Tuhan, kamu pasti akan merasakan apa yang dia rasakan dan apa yang saya rasakan. Pasti sukacita damai sejahtera yang akan kamu rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, dulu aku Islam, sekarang sudah pindah keyakinan. Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku. Dialah juru selamatku. Kucinta Dia selamanya. Haleluya. Amin. Yang ketiga, dulu aku muslimah, sekarang pindah keyakinan menjadi wanita Kristen. Yang keempat, Tuhan Yesus buat aku damai dan sukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan syukur. Filipi 4 ayat 5-6. Yang kelima, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat ke-13. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya. Aku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin.
Yang keenam, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Suatu saat aku tak berdaya. Hidup ini sudah jati berkat. Yang ketujuh, terima kasih Tuhan Yesus telah memilih saya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 38-39. Yang kedelapan, sebelum mengenal Juru Selamat karena Anda adalah orang berdosa, Anda dipastikan akan mengalami maut sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Setelah mengenal Tuhan Yesus, saya diselamatkan oleh karena kasih karunia dari maut. Amin. Mbaknya Islam masuk ke Kristen, kenapa bisa? Islam adalah agama keturunan, Kristen adalah agama pilihan saya. Karena setelah saya pelajari, semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada firman yang luar biasa mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Dan saya juga orangnya mau belajar, ya, tidak monoton itu aja. Karena saya berpikir, saya harus pakai waktu saya untuk mencari kebenaran. Tanpa saya mencari, saya tidak akan mengerti atau paham. Karena lingkungan saya juga tidak mendukung untuk saya mengenal Yesus. Tetapi ada firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan semuanya sudah direncanakan oleh Tuhan, dan puji Tuhan saya orang yang dipilih. Ya, karena saya tahu di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya bisa diselamatkan. Dan Yesus itu bukan Isa, teman-teman ya, asal kalian tahu. Yesus adalah Yesus, dia adalah juru selamat. Ya, dia adalah Allah yang perkasa, Raja damai, penasihat ajaib. Dia juga datang ke dunia menjadi manusia, menebus dosa umatnya. Dia mati dan bangkit untuk kita. Ya. Pada Roma pasal 3 ayat 23 ya sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Pada Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan. Ya, karena Yesus berjanji dia akan menyertai orang-orang percaya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus kita diselamatkan karena dia telah menebus dosa kita. Ya, bukan hanya menebus dosa kami orang-orang Kristen, tetapi juga menebus dosa kalian semua. Hanya saja kalian tidak tahu kebenaran, hanya saja kalian tidak mengenal juru selamat, hanya karena saja kalian mungkin tidak mau tahu, ya. Ya sahabat yang Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan tentunya Tuhan memilih setiap orang percaya untuk menjadi saksi, untuk menghasilkan buah, sehingga melalui kehidupan mereka, melalui kesaksian hidup mereka, banyak jiwa-jiwa yang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan boleh mengenal Tuhan secara pribadi tentunya. Dan ini terbukti saya kasih Tuhan ya, dimana melalui video ini ya, mereka dipilih Tuhan dan kemudian mereka membawa jiwa-jiwa yang lain untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita berdoa supaya lebih banyak lagi ya, melalui media sosial ini, banyak jiwa-jiwa yang dituai, dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih sahabat. Jika sahabat diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini
boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.